Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda. Sebelum video pembahasan kali ini kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila kita memohon ridho kepada Allah dan memohon syafaat Nabi Muhammad SAW. Lirid ilmu syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sebelumnya kita membahas mengenai sebab musabab berdirinya Nahdlatul Ulama, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai susunan organisasi Nahdlatul Ulama. Bisa dibuka anak-anak LKS-nya halaman 5. Nah, di situ ada. Apabila dari uraian video sebelumnya dapat diketahui bahwa berdirinya atau awal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama ini tidak terlalu berkaitan atau tidak sama dengan berdirinya organisasi pada umumnya. Kenapa? Sebab organisasi Nahdlatul Ulama ini sendiri mendapat pencerahan atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tokoh kunci di balik kelahiran NU ini sendiri ada 3 yang biasa kita sebut sebagai 3 muassis utama atau 3 pendiri utama Nahdlatul Ulama. Yang pertama di sini adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Jombang. Lalu yang kedua di sini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang. Dan yang terakhir di sini adalah guru sekaligus murabbi ruhina dari Mbah Hasyim sendiri, yaitu Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Di sini peran Mbah Wahab atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini sendiri sebagai penggagas utama Nahdlatul Ulama melalui perkumpulan yang diinisiatori atau diawali oleh beliau yang bernama Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikr, kebangkitan fikir, lalu melahirkan sebuah gagasan. Yang gagasan ini nanti akan diteruskan atau disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri di sini setelah menerima gagasan, setelah menerima saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Wahab, beliau tidak serta-merta untuk mengizinkan pendirian organisasi atau perkumpulan tersebut. Yang pada saat itu konsep yang digagaskan adalah perkumpulan para ulama-ulama pesantren. Beliau tidak langsung, padahal kalau dilihat ini salah satu niat yang sangat baik. Melalui salat istikharah dan tafakur yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama beberapa hari, lalu datanglah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawaban tersebut tidak dikirimkan langsung pada beliau, namun kepada gurunya atau melalui gurunya, yakni Syekh Khalil Bangkalan. Di sini peran Syekh Khalil sebagai penerima dari apa yang diistikharahkan oleh muridnya, yakni Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu diterimanya atau petunjuk diterimanya perkumpulan ini yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditujukan melalui mimpi pada masa itu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Lalu diteruskan atau diberitahukan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung yakin apabila organisasi perkumpulan para ulama-ulama pesantren ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya memiliki pengaruh besar di kalangan ulama pesantren, apalagi terlebih di tanah Jawa ini. Adapun pengurus Nahdlatul Ulama yang pertama adalah sebagai berikut. Jadi sebelum membahas ke situ, perlu diketahui bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama itu dibagi
dibagi atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama di sini ada Suriah atau lembaga legislatif. Yang kedua di sini ada Muhtasar atau biasa disebut sebagai Dewan Penasehat. Lalu yang terakhir di sini adalah Tanfidiyah atau pelaksana atau lembaga eksekutifnya. Pada masa awal pembentukannya, Suriah di sini diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Perlu diketahui juga bahwa Rois Akbar di Nahdlatul Ulama itu cuma ada satu, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah posisi Kiai Haji Asy'ari digantikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak mau untuk digelari atau dijadikan atau dinamai sebagai Rois Akbar. Beliau mengganti pangkatnya atau kedudukannya sebagai Rois AM, karena mungkin beliau ini adalah bentuk rasa tawaduknya kepada gurunya atau kepada Mbah Hasyim. Maka dari situ dapat simpulkan bahwa Rois Akbar dalam Nahdlatul Ulama itu cuma ada satu, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Lalu yang kedua, yakni Muhtasar atau Dewan Penasehat. Di LKS di sini ada halaman 6. Dewan Penasehat sendiri pada masa awalnya ini terdapat 7 orang. Bisa dilihat di LKS. Lalu yang terakhir ini Tanfidiyah atau pelaksana NU, pelaksana Nahdlatul Ulama, yang pada masa awalnya diketuai oleh Haji Hasan Kipo dari Surabaya. Lalu menuju ke pembahasan selanjutnya, yakni peran pondok pesantren dalam penyebaran agama Islam. Tentu pada masa awalnya, awal penyebaran Islam atau masa Wali Songo, pondok pesantren memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Karena pondok pesantren adalah lembaga keislaman atau bentuk perkumpulan Islam yang bisa dikatakan masih mikro, masih kecil, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara umum. Apabila ada pemberontakan kepada pemerintah kolonial pada masa itu, maka yang paling mendukung berperan besar di situ adalah para pesantren atau kiai-kiai pesantren. Ada 5 elemen atau 5 dasar yang menandakan bahwa itu adalah pesantren. Yang pertama, yakni terdapat kiai atau pengasuh. Yang kedua, terdapat santri. Yang ketiga, terdapat pondok atau tempat untuk bermukim santri-santri. Yang keempat, yakni terdapat masjid atau musola. Dan yang terakhir, kelima, yakni terdapat pengajian kitab kuning. Nah, pengajian kitab kuning yang dilakukan di pondok pesantren pada masa itu bukanlah sekedar kitab kuning, bukan sembarang kitab kuning maksud saya. Jadi kitab kuning tersebut sudah disaring atau difilter dari paham-paham yang atau kitab-kitab kuning karya dari imam-imam yang berfaham non aswaja. Jadi pada masa itu memang ya sudah dilakukan kegiatan atau aksi semacam itu. Kiai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial atau inti bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura, sosok kiai begitu sangat berpengaruh, karismatik dan berwibawa sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu juga kiai pondok pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas atau berdirinya pondok pesantren. Jadi kiai di pondok pesantren itu biasanya juga penggagas awal atau pendiri dari pesantren tersebut. Masyarakat sangat mengharapkan peran seorang kiai dapat
menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat keagamaan pemahaman agama dari kiai tersebut. Hal ini juga sesuai dengan dalil atau sabda Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jadi di sini yang bisa disimpulkan Nabi pada zaman dahulu sebelum era ulama, mereka sebagai pengayom masyarakat atau istilahnya ngopeni masyarakat. Masa Nabi dan Rasul telah habis, maka dilanjutkan warasatul anbiya-nya, yakni ulama. Ulama di situ juga sama mengayomi masyarakat atau ngopeni masyarakat, ngopeni umat. Lalu pembahasan yang selanjutnya yakni faham keagamaan yang pertama kali berkembang di Indonesia. Faham keagamaan yang dimaksud di sini adalah dari segi Islam. Pada masa awal masuknya Islam di Indonesia, faham keagamaan atau faham keislaman yang masuk itu yakni dari faham keagamaan aswaja, keislaman aswaja, utamanya yang bermadhab Syafi'i. Nah, ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan nama-nama raja pada kerajaan Islam di Indonesia yang memakai gelar-gelar seperti di kerajaan Mesir atau Damaskus. Terus kenapa kalau mereka memakai kerajaan nama atau gelar-gelar dari kerajaan Mesir atau Damaskus? Diketahui pada masa itu pemerintah kota Mesir dan Damaskus itu mereka berhaluan Islam aswaja atau bermadhab Syafi'i. Maka dari itu bisa diketahui bahwa Islam pertama yang masuk ke Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Pada abad ke-14, dalam rangka perjalanan ke Cina, seorang penjelajah dari Maroko bernama Ibnu Battuta berkunjung ke kerajaan Samudra Pasai. Saat itu kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Raja Malikus Zahir, putra Sultan Malikus Soleh. Lalu Ibnu Battuta menyatakan bahwa raja dan semua rakyat di kerajaan Samudra Pasai adalah penganut madhab Syafi'i. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi atau tanda bahwa Islam atau madhab Islam yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah Syafi'i, sehingga sampai sekarang pun bisa diketahui bahwa madhab Syafi'i itu masih madhab yang paling besar atau paling dianut, penganutnya paling banyak di Indonesia. Jadi pada zaman dahulu umat Islam di Indonesia mengikuti satu madhab dari salah satu pendapat para ulama-ulama, yakni dari bidang fikih sendiri mengikuti madhab Imam Syafi'i, dan dari bidang tauhid menganut madhab dari Abu Hasan al-Asy'ari, dan dari bidang tasawuf menganut dari madhab Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi. Ajaran yang berkembang pertama kali di Indonesia sama dengan ajaran yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena kenapa? Ajaran yang berkembang pada masa awal perintisan agama Islam di tanah Jawa ini, mereka melakukan pendekatan kultural atau pendekatan secara budaya. Pendekatan-pendekatan ini akhirnya melahirkan semacam tradisi di kalangan masyarakat Islam di tanah Jawa yang sampai saat ini diwariskan oleh NU seperti tahlilan, sholawatan, manakiban, yasinan, genduren, dan lain sebagainya. Mungkin itu seperti itu pembahasan mengenai 3 aspek tadi, 3 materi tadi.
Ini sampai halaman 6, halaman 8 ya. Tandai dulu. Lalu untuk selanjutnya yakni mengerjakan evaluasi 1. Halaman 9. Ini murid-murid mengerjakan dulu kolom A, B, dan C. Ini dikerjakan ya, jangan sampai tidak. Untuk foto selama pengerjaan atau foto yang menandakan sudah diisinya jawaban-jawaban untuk tugas ini tidak perlu dikirim ke WA pribadi. Jadi cukup dikerjakan saja. Nanti saya akan instruksikan untuk pengumpulan LKS sehingga bisa dikoreksi dan diambil nilainya. Seperti itu ya. Jadi untuk tugasnya yakni mengerjakan evaluasi 1 halaman 9, 10, 11. Kolom A, B, dan C. Baik, mungkin seperti itu pembahasan mengenai keaswajaan pada sesi kali ini. Dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.